Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di studio podcast SMP Negeri 1 Maospati. Bersama saya, Fahri Aditya Pratama, dalam acara Podcast Bincang Pintar. Podcast Bincang Pintar kali ini kita mengambil tema yaitu Snesti Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan salah satu ibu guru SMP Negeri 1 Maospati dan juga selaku Humas SMP Negeri 1 Maospati. Kita sapa dulu bunda kita yaitu Bunda Ambarwati Rustianingsih SPD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bunda? Alhamdulillah, semua sehat-sehat ya di sini. Ya. Tidak hanya beliau, di sini kita juga kedatangan adik kelas kita yang kemarin kebetulan mendapat kesempatan untuk mengunjungi TPA di Kabupaten Magetan. Kita sapa adik kelas kita yaitu adik Biantara Nadif dari kelas 7F. Halo adik. Halo Mas Fahri. Sehat? Sehat alhamdulillah. Nah, kemudian untuk mengawali pada podcast Bincang Pintar kali ini, kita beralih terlebih dahulu kepada bunda kita, Bunda Ambarwati Rustianingsih. Bunda, Ya. berbicara mengenai sampah Bunda, sampah itu kan momok bagi masyarakat Bunda, dan juga terutama di lingkungan sekolah Bunda, karena dapat membuat proses belajar dan mengajar tidak nyaman. Nah, bagaimana upaya Bunda dalam membuat keyakinan atau meyakinkan anak-anak terhadap dampak sampah di lingkungan, terutama di lingkungan SMP Negeri 1 Maospati? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan kaitan dengan sampah ya, kita punya program di sekolah kita, yaitu disebutkan tadi kurangi sampah di sekolah kita, disingkat menjadi Kurasaki Snesti. Itu alhamdulillah sekali dengan adanya program Kurasaki Snesti itu menjadi motivasi kita untuk ramah lingkungan, untuk meminimalisir sampah. Dan itu juga termotivasi dengan adanya kantin kita yang sudah luar biasa bagusnya. Nah, dengan program Kurasaki ini, satu, kita bisa mengurangi sampah di lingkungan sekolah dan juga bisa menjaga kebersihan dengan nama kantin kita, kantin sehat ya. Kita berupaya untuk kantin kita menjadi sehat dalam arti sehat itu pasti bersih ya, harus bersih, dan juga kantin kita juga harus menyediakan makanan-makanan yang sehat untuk para muridnya. Dengan adanya Kurasaki di Snesti ini, kita semua menghimbau pada warga sekolah untuk meminimalisir sampah, utamanya adalah sampah plastik. Tadi disampaikan kalau sampah itu merupakan sumber masalah. Kalau kita membuat sampah, artinya menghasilkan sampah, misalnya dari makanan dari kantin yang berbungkus plastik, itu berarti kita sudah membuat masalah. Artinya sampah itu menjadi masalah bagi kita saat ini dan masalah untuk kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga kemarin untuk P5 yang kelas 7 ya, yang kelas 7 itu P5-nya bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Artinya di situ anak-anak kelas 7 itu diajak untuk bagaimana anak-anak itu bisa mengelola sampah. Makanya kemarin kelas 7 dari P5 ini kita dari sekolah mengajak anak-anak ke TPA biar bisa mengamati, oh ternyata sampah yang sekian banyak itu menjadikan masalah, bukan hanya sekarang, karena disampaikan tadi pola hidup berkelanjutan. Artinya apa? Kelanjutan dari sampah ini, masalah yang sekarang ini berkelanjutan pada kehidupan manusia yang akan datang. Dan di situ marilah dengan Kurasaki di Snesti ini kami semua mengajak untuk meminimalisir sampah di SMP Negeri 1 Maospati, khususnya adalah sampah plastik.
Salah satunya dengan adanya anjuran anak-anak untuk setiap harinya membawa tempat makan dan tempat minum. Nah, itu. Dan juga jajan di kantin itu juga tidak boleh ya berbungkus plastik, sehingga anak-anak kalau jajan membawa membuat tempat makan dan tempat minum yang kita bawa dari rumah. Kamu juga sudah membawa tempat makan dan minum belum? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah salah satu upaya seperti itu. Bunda, jika kita kan tadi berbicara mengenai penggunaan atau berbahayanya sampah plastik ya Bunda. Jika kita membeli makanan atau minuman di kantin, jika ada yang menggunakan sampah plastik, langkah apa yang pihak sekolah laksanakan untuk mengurangi penggunaan makanan dan minuman yang dibungkus oleh plastik, Bunda? Iya, di sekolah kita, sekolah Adiwiyata ya, kita merupakan sekolah Adiwiyata Kabupaten, dan di sini kita sudah mulai menerapkan buanglah sampah dengan tempatnya. Artinya apa? Di sekolah kita sudah tidak banyak tempat sampah. Dalam arti dengan tidak adanya tempat sampah itu bukan berarti terus bersampahnya berserakan. Dengan tidak adanya tempat sampah itu juga kita sudah berupaya untuk menghilangkan atau menanggulangi adanya masalah yang akan timbul. Nah, tapi kita harus juga tegas kepada anak-anak, tidak boleh menghasilkan sampah. Nah, dengan begitu kita menghimbau kepada kantin agar tidak mengemas makanan atau menjual makanan dan minuman yang berkemasan plastik. Nah, itu minimal kita sudah bisa meminimalisir dengan kantin yang merupakan salah satu sumber sampah ya. Kalau kita biarkan begitu saja, akhirnya sampah plastik itu sungguh luar biasa dan menjadikan masalah di sekolah kita. Nah, Bunda, itu tadi kan mengenai makanan dan minuman yang dibungkus oleh plastik ya, Bunda. Nah, program Kurasaki ini kan program yang sedang booming di sekolah kita. Dari banyaknya program, jika saya mengamati, Bunda, program Kurasaki ini program yang sangat lagi tren di sekolah kita dan sangat diterapkan di sekolah kita. Karena itu tadi sekolah kita mengikuti lomba Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, Bunda, langkah apa yang dilakukan pihak sekolah untuk mendukung program Kurasaki ini, Bunda, terutama terhadap penjual di kantin? Iya, memang yang namanya program itu pasti ada ada tantangan. Nah, ini Kurasaki ini merupakan suatu tantangan yang sungguh luar biasa, terutama bagi anak-anak yang memang di situ menjadi target. Artinya mereka yang harus berupaya melaksanakan program ini. Kita tetap menghimbau kepada anak-anak bagaimana kita itu menyelamatkan bumi ini dengan ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan plastik atau apa saja yang sekali pakai. Nah, dengan demikian dari kita sekolah itu lebih pada edukasi, memberikan pelajaran kepada anak bahwa kita harus bisa memanfaatkan sampah yang misalnya sampah itu sudah ada ya. Itu seperti ini. Di sini kita duduk di kursi ini adalah merupakan hasil karya anak-anak dari Ecobrik. Ini pemanfaatan botol bekas dan kertas-kertas sebagai sisa kegiatan belajar mengajar dari anak-anak. Ini merupakan karya dari P5 anak-anak yang pada tema 3 ya, itu ya kemarin ya, termasuk mungkin di kelasmu juga membuat karya seperti ini gitu. Bunda, saya tadi kan mengenai mendaur ulang sampah ya, Bunda. Nah, apa Kurasaki itu di sekolah kita itu apa, Bunda? Kurangi sampah di sekolah kita. Nah, dengan kemarin cocok sekali dengan tema P5 kita yang bergulat atau bersampah ria. Anak-anak kelas 7 kita ajak bersampah ria ke TPA, mengamati di sana. Setelah itu kita implementasi di sekolah dengan memanfaatkan, mendaur ulang sampah itu menjadi barang-barang yang lebih manfaat. Nah, kemarin juga
Ada kegiatan untuk mendukung Kurasaki ini, anak-anak juga membuat pot-pot bunga yang dari botol mineral yang kemudian kita bisa pasang di kantin sekolah, memperindah dan mempercantik kantin sekolah kita. Terima kasih Bunda. Itu tadi merupakan motivasi dan juga upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam meminimalisir sampah. Nah, sekarang kita beralih ke adik kelas kita nih, Adik Bian. Kemarin itu adik mendapat kesempatan untuk mengunjungi TPA di Kabupaten Magetan ya, Adik? Iya. Nah, bagaimana kesan pertamanya ketika adik datang ke TPA tersebut? Kesan saya saat pertama kali datang ke TPA Milang Asri Magetan adalah saya merasa sedih dan heran karena saya melihat banyak sekali tumpukan sampah yang ada di situ. Dan saya menyadari langsung bahwa sampah adalah sumber masalah yang harus kita tangani secara serius. Begitu. Baik, itu tadi kesan dan kesannya yang disampaikan oleh adik Bian ketika dia mengunjungi TPA di Kabupaten Magetan. Nah, sekarang adik, pesan apa yang dapat adik sampaikan untuk teman-teman semua atau warga Senesti dalam mendaur ulang sampah atau meminimalisir sampah? Contoh saya dalam untuk mendaur ulang sampah adalah dengan membuat ekobrik yang sudah ada di program sekolah kita. Ya, ini contohnya. Sepertinya kemarin juga membuat rak ya itu ya. Yeah. Rak untuk pajangan hasil karya ya. Bisa dipasang di kelas itu nanti Mas. Gitu. Yang raknya ya. Nah, itu tadi kesan dan pesan yang disampaikan dari adik Bian dan juga motivasi atau upaya yang sudah disampaikan oleh Bunda Ambarwati. Nah, sekarang Bunda, contoh dari daur ulang ini kan salah satunya ekobrik. Yeah. Nah, ekobrik, dari ekobrik ini kita juga bisa menjualnya atau bisa memanfaatkan lebih barang yang berguna agar mengurangi sampah. Nah, sekarang Bunda, contoh lain dari ekobrik itu apa saja Bunda? Iya. Ini kita kembali pada kaitan dengan ekobrik ya. Ekobrik memang nanti untuk bisa dilanjutkan ya kelanjutannya. Memang pada akhirnya kita juga mengajak anak-anak itu untuk berwirausaha. Ekobrik ini salah satunya kita ajak anak-anak untuk bagaimana kita bisa menambah nilai ekonomis dari sampah yang ada di sekolah, kan gitu. Ini salah satunya menambah nilai ekonomis. Kalau misal saja seperti ini, kalau kita tidak dari daur ulang, sudah berapa biaya yang kita keluarkan untuk meja kursi yang sekarang kita pakai ini, kita manfaatkan di sini. Jadi dengan membuat meja kursi ini, ada rak pajangan, juga ada pot-pot yang dipasang di kantin, itu semua adalah merupakan daur ulang dari sampah plastik maupun dari composting. Composting kan juga merupakan proses dari sampah yang organik. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk menanam untuk kegiatan penghijauan di Senesti, seperti itu. Itu tadi salah satu contoh dari mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna. Nah, dari perbincangan kita tadi, kita dapat mendapat kesimpulan yaitu bahwa sampah itu berdampak besar loh bagi lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Dan juga sampah bisa menjadi barang yang lebih berguna jika kita bisa mengolahnya, seperti ekobrik dan juga contoh yang lain-lain. Dan tanpa kita sadari, program Kurasaki ini sudah menerapkan perilaku pola hidup sehat. Perilaku pola hidup sehat juga bisa kita terapkan dengan cara 4R, yaitu recycle, reduce, replace, dan juga reuse. Di mana recycle itu mendaur ulang limbah menjadi barang yang berguna. Seperti contoh ini kan juga limbah sampah kertas. Dan kita bisa menggunakan barang atau menciptakan produk baru. Kemudian reduce. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai. Mengurangi barang yang penggunaan sekali pakai itu seperti contoh, kita membawa kantong kresek. Kantong kresek kan bisa digunakan untuk beberapa jangka waktu yang akan datang. Selanjutnya replace. Replace itu mengganti barang. Barang bisa kita ganti, seperti contoh, kita jika membeli makanan kan mesti menggunakan plastik. Kita juga bisa membawa dengan lepak makan itu tadi ya Bunda, dan juga tempat minum. Selanjutnya reuse. Reuse itu menggunakan kembali kemasan yang sudah dipakai. Jadi kemasan yang sudah kita buat juga bisa kita pakai loh.
Jadi kita bisa mengurangi dampak sampah di lingkungan kita. Itu tadi podcast Bincang Pintar yang dapat kita sampaikan. Semoga podcast Bincang Pintar ini terus berjalan dan juga kita terus sehat ya Bunda. Iya, ada satu pesan buat anak-anak semua ya. Khusus untuk anak-anak semua. Ini bahwa kita harus mendukung program sekolah. Purasaki itu bukan hanya untuk sekolah kita, tapi untuk lingkungan kita, untuk bumi kita. Jadi untuk anak-anakku perlu membawa tumbler dan tempat makan, itu salah satu bukti bahwa kita warga Senesti sudah berusaha untuk mensukseskan program Kurasaki. Itu pesan kami. Itu tadi pesan yang disampaikan oleh Bunda Ambarwati. Nah, saya Fahri Aditya Pratama dan juga Bunda Ambarwati dan juga adik Biantara Nadif beserta tim operator ada Bapak Diki Nur Cahya dan juga Ibu Arsya pamit undur diri. Sekian dari kami. Semoga kita dapat bertemu di Bincang Pintar episode selanjutnya dan pastinya dengan tema yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.